Setelah kafilah-kafilah tiba waktunya untuk kembali ke Mekah. Di kota Syam, Nabi SAW bersama Maisarah mencari dan membeli barang-barang yang diinginkan dan dipesan Khadijah. Kemudian kafilah-kafilah tersebut kembali ke Mekah dan Maisarah terus menemani dan melayani Nabi SAW dengan perasaan sangat senang karena teringat bahwa barang dagangan yang dibawanya telah habis terjual dengan keuntungan yang besar. Kemudian setelah kafilah tiba di dekat kota Madinah, dengan sangat gembira, Maisarah mengucapkan beberapa patah kata yang merupakan permintaan kepada Nabi. "Ya Muhammad, alangkah baiknya jika kamu sampai di Mekah untuk segera datang kepada Khadijah dulu sebelum kamu pulang dan sampaikan keuntungan yang besar kepadanya agar dia mengerti hasil dari jerih payahmu." Sesampainya di kota Mekah, beliau diantar oleh Maisarah ke rumah Khadijah terlebih dahulu, dan oleh Maisarah beliau diantarkan ke Nafisah, seorang pelayan wanita Khadijah, untuk diantar ke ruang atas tempat Khadijah berada. Khadijah menyambut kedatangan Nabi SAW dengan rasa hormat dan kegembiraan di rumah Khadijah, dan dia menerima hasil dagangan dan keuntungannya yang dia terima dengan sangat gembira. Apalagi Khadijah takjub mengetahui kejadian tak terduga ini. Barang-barang perniagaannya telah terjual habis dan mendapat untung besar. Khadijah takjub mengingat Muhammad adalah seorang pemuda yang baru pertama kali pergi berdagang di tanah Syam. Padahal sebelumnya dia juga pernah ke sana, namun saat itu beliau hanya diajak dan mengikuti pamannya, tidak berdagang sendiri. Sedangkan jika memperhatikan larisnya dagangan, maka seolah-olah Muhammad adalah seorang pedagang yang terbiasa berdagang. Namun kekaguman Khadijah saat itu hanya tersimpan di hatinya sendiri. Kemudian keesokan harinya, Khadijah semakin tercengang dan semakin takjub setelah mendapat laporan dari seorang yang disuruh melayani dan mengawasi Nabi SAW, yaitu Maisarah, selama perjalanan. Laporan tentang tingkah laku dan perbuatan Muhammad yang telah dia ikuti dan awasi sejak dia berangkat dari kota Mekah ke negeri Syam sampai dia kembali ke Mekah. Maisarah juga melapor kepada Khadijah tentang kejadian aneh yang dialami Muhammad ketika beliau berhenti beristirahat di pasar Busra dalam perjalanannya ke negeri Syam. Semua ini menambah kecintaan Khadijah pada Muhammad. Jika sebelumnya dia hanya memberikan sebagian kecil dari barang-barang niaga miliknya dengan penuh kepercayaan untuk dijual ke luar negeri, sekarang dia ingin menyerahkan harta dan jiwanya bahkan kepada beliau yang masih muda. Bisikan jiwa Khadijah saat sendirian selalu mendesak dan mendorong, "Apakah Muhammad yang akan menjadi suamiku? Mungkinkah Muhammad itulah yang kukenang-kenang sejak lama? Di mana saya bisa menemukan orang baik selain Muhammad? Saya pikir mungkin tidak akan ada." Begitulah bisikan jiwa Khadijah pada dirinya sendiri saat sendirian. Muhammad bukan orang kaya, dia pemuda yang miskin. Seluruh keluarganya bukan golongan orang mampu. Tapi apa salahnya dan apa kekurangan dan celahnya jika dia menjadi suamiku? Bukankah dia seorang bangsawan Quraisy juga, keturunan orang baik, dikenal oleh semua orang di kota ini? Jadi kiranya tidak akan ada celah dan jeleknya jika saya menjadikan dia sebagai seorang suami. Soal harta, saya sudah cukup kaya. Semoga hartaku cukup untuk tinggal dengan anak-anak bersama dia sampai akhir hayat. Namun apakah dia akan menerima keinginan saya ini? Demikian, Khadijah membayangkan dan membisikkan hati kecil kepada dirinya ketika merenungkan nasibnya yang sudah lama menjanda.
Oleh karena itu, suatu saat Khadijah terpaksa memerintahkan seorang budak perempuan yang sangat dia percayai, Nafisah, untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Abu Thalib dengan tujuan untuk menyampaikan segala sesuatu yang ada di hati Khadijah kepada beliau. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima uraian keinginan Khadijah, beliau hanya menjawab, belum bisa mengambil keputusan sebelum mendapat pertimbangan dan keputusan dari pamannya. Kemudian pada suatu hari, Nafisah datang ke rumah Abu Thalib untuk membahas masalah tersebut, dan Abu Thalib langsung memberikan keputusan agar disampaikan Nafisah kembali kepada Khadijah. Kemudian suatu hari, Abu Thalib dan keponakannya Muhammad pergi menemui paman Khadijah, Amir ibnul Asad, karena ayah Khadijah telah meninggal. Kedatangan Abu Thalib adalah untuk membicarakan keinginan Khadijah terhadap pribadi Nabi. Oleh Amir ibnul Asad diterima dengan baik, dan dia tidak keberatan dengan perjodohan antara Khadijah dan Muhammad, asalkan kedua belah pihak saling mencintai. Dan lagi sudah dipandang baik dalam pergaulannya di kota Mekah, karena keduanya telah bertemu kebangsawanannya. Tak lama kemudian, setelah beberapa hal dibicarakan dengan matang oleh kedua belah pihak, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah pun menikah. Saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah sepanjang riwayat yang masyhur berusia 40 tahun. Pernikahan tersebut berlangsung meriah di rumah mempelai wanita Khadijah dan disaksikan oleh seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Di antara kerabat Nabi, mereka yang datang untuk mengantarkan adalah Abu Thalib dan Hamzah, dua orang pamannya. Dan di antara keluarga Khadijah yang datang dan mewakili orang tuanya adalah Amir ibnul Asad dan Waraqah bin Naufal. Saat itu, seluruh pembesar dan pemuda dari Bani Hashim datang untuk meramaikan. Diriwayatkan bahwa sebelum ijab kabul dilakukan oleh kedua mempelai, sebagaimana tradisi orang Arab pada saat itu, Abu Thalib berdiri dan berkhutbah yang artinya sebagai berikut. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kami dari keturunan Ibrahim, dari benih tanaman Ismail, dari pokok Ma'ad, dari cucu Mudhar, dan yang telah menjadikan kami penjaga dan pemelihara rumahnya, Ka'bah, pengurus dan pengatur tanah sucinya, yang rumah dan tanahnya digunakan untuk ibadah haji dan untuk perlindungan yang membawa keamanan dan yang menjadikan kita sebagai hakim bagi seluruh umat manusia. Maka daripada itu, sesungguhnya anak saudara laki-laki saya, Muhammad bin Abdullah ini, tidak bisa ditimbang dan dibandingkan dengan laki-laki lain, baik dalam kemuliaan, keutamaan, keluhuran budi pekerti dan kebangsawanannya, melainkan dia pasti dapat kemenangan, meskipun dia adalah orang yang tidak mampu. Karena memang harta itu ringan, hilang dan mudah lenyap, urusan yang dapat menutupi kebenaran, yang mengganggu kebaikan, dan barang pinjaman yang harus diambil kembali oleh pemiliknya. Demi Allah, Muhammad ini akan membawa kabar gembira, kepentingan yang sangat berguna, dan tuntunan yang luhur serta mulia. Sesungguhnya hari ini bersukacita bagi saudara-saudara karena kegembiraan putri saudara-saudara Khadijah binti Khuwailid yang menikah dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar baik tunai atau ditangguhkan dari hartaku sebesar 12,5 uqiyah. Setelah Abu Thalib memberikan pidatonya, berdirilah Waraqah bin Naufal, orang tua ahli kitab yang alim tentang Taurat dan Injil, putra paman Khadijah, untuk menyambut pidato Abu Thalib, yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Segala pujian hanya untuk Allah, yang telah menjadikan kami apa yang kamu sebutkan sebelumnya, dan yang memuliakan kami seperti yang kamu nyatakan sebelumnya. Kami para kepala bangsa Arab dan pahlawan-pahlawannya adalah orang-orang yang ahli tentang itu.
tidak ada orang Arab yang menyangkal kemuliaan saudara-saudara, dan tidak ada orang yang menolak tidak mengakui kemuliaan saudara-saudara. Jadi saksikanlah wahai saudara-saudara bangsawan Quraisy, bahwa hari ini saya telah menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan menyediakan perlengkapan pernikahan ini 400 dinar. Saat itu, karena Amir ibnu Asad, paman Khadijah, belum juga muncul dan berbicara, padahal dia sedang berada di majelis tersebut, Abu Thalib memintanya maju ke depan untuk berbicara sepatah dua kata sebagai orang tua Khadijah. Amir ibnu Asad segera berdiri dan berkata, "Saksikanlah oleh kalian semua, wahai sahabat Quraisy, bahwa hari ini saya telah menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid." Demikian riwayat singkat pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Dan betapa ramai dan riuhnya suara orang-orang yang ikut merayakan pernikahan di rumah Khadijah saat itu. Situasi suara orang-orang yang riang gembira karena mereka memeriahkan hari pernikahannya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak tampak seperti orang yang gembira, hanya diam dan tenang saja. Memang begitulah watak dan perangai beliau sejak kecil. Pada umumnya orang yang hadir pada saat itu paham, sehingga tidak ada yang berani mengajaknya untuk beriang gembira dan bersenang-senang.